Oke, selamat pagi semuanya di sini. Saya bakal ngasih tahu ke kalian gimana sih cara dapetin road Polaris Serenade. Polaris Serenade itu adalah salah satu road paling bagus ya di game Roblox Switch ini. Kalau kalian mau tahu itu takutnya kayak gini nih. Coba kalian buat dulu. Bagus. Nah, kalau kalian mau dapetin road itu ada beberapa persyaratan. Pertama, itu kalian level 1000 dulu. Kalau kalian belum level 1000, kalian nggak bakal bisa ngomong sama NPC-nya nanti. Jadi kalian nggak bisa take quest. Kalau kalian nggak tahu tempat farming XP yang bagus tuh di mana, gue tahu beberapa tempat farming XP yang bagus yang mungkin kalian bisa pakai nanti. Oke, tempat pertama itu ada di Abyssal Zenith. Abyssal Zenith itu letaknya tuh ada di Mariana Vale ya. Mariana Vale di podium ketiga. Kalau kalian mau ke Mariana Vale itu ada di Rosrit ya, ada di Rosrit Bay. Itu kalian harus jalan manual, susah. Terus kalau kalian nggak mau susah kayak gitu tuh, tinggal beli whistle-nya aja ya. Beli travelers whistle di traveling merchant. Oke, tempat kedua itu gue punya Castaway Cliffs. Nah, kalian bisa mancing di kolam ini nih, di pondnya. Mancing aja di sini, ntar kalian bakal dapet ikan eksotik banyak karena emang segampang itu di sini dapet ikan eksotik ya. Oke, untuk tempat pertama itu ada di ini. Tempat terbagus pertama itu ada di Isle of the New Beginnings. Itu kalau kalian nggak tahu di mana itu ada di Second Sea. Kalau di sini gua nggak bisa ke sono karena kepanjangan nanti. Videonya nggak cukup. Oke, itu persyaratan pertama. Untuk persyaratan kedua itu kalian harus punya Chaotic Relic. Kalau kalian nggak tahu Chaotic Relic itu dapatnya gimana, itu ada satu cara, yaitu kalian harus enchant road kalian bebas, road apa aja ya. Kalian enchant aja road kalian pakai enchant Chaotic. Enchant Chaotic itu bisa didapat dari enchant relic biasa. Kalau udah, kalian butuh satu persyaratan lagi, yaitu kalian harus punya yang namanya Darkswire Rod. Kalau kalian nggak tahu Darkswire Rod dapetnya gimana, itu gampang ya. Kalian tinggal mancing satu catfish. Catfish itu ada di Musgrove Swamp tuh, di Musgrove Swamp. Bar, kita ke sana aja. Ya, kalian bisa mancing di sini bebas di mana aja. Memancing di ujung sana pun nggak apa-apa ya, bebas. Pokoknya sampai dapat catfish. Terus nanti habis kalian kasih catfish tuh NPC-nya bakal minta persyaratan lagi, yaitu kalian harus punya duit 7,5 juta. Ntar kalian dimintain duit 7,5 juta buat beli rodnya. Nah, kalau kalian udah dapat Darkswire itu, kalian tinggal ini ya, tinggal pergi ke tempat buat ambil quest. Tempat ambil questnya itu ada di The Depths. Oke, udah sampai di The Depths. Kalau lu tanya lagi gimana, ikutin gua aja. Aduh, sini gelap banget nih. Emang gelap ya, jadi maaf kalau nggak kelihatan nih. Emang gelap. Gue juga nggak kelihatan sih. Dari sini pergi aja ke merchant dulu tuh. Pergi ke merchant. Oke. Kalian bisa pergi ke merchant dulu. Habis dari merchant itu kalian pergi ke sini, ke samping kiri dari merchant. Nah, kalau dari sini kalian tinggal lompat. Oke. Nah, sabar ya, gue izin. Nih, terangin dulu, nggak kelihatan soalnya. Gedein dulu ini gue di mana. Nah, nih dari sini kalian harus manjat ke dinding itu tuh, dinding gede itu. Sabar ya, kita ulang lagi. Nih, dari sini aja nih, dari air terjun kalian ke situ tuh. Nah, oke, kalau udah di sini
masuk ke gua itu tuh, ada gua di depan, kalian masuk aja. Masuk, dan kalian bakal diteleportin ke Crystal Cove. Nah di sini hati-hati ya, jangan sampai kalian injek. Nih ada jebakan di sini kalau kalian nggak tahu. Nih, jangan sampai kalian injek air item ini nih, ntar kalian mati ya kayak gua, sampai ngulang 2 kali. Nah, seperti yang gue bilang tadi, persyaratannya harus punya Chaotic Relic. Itu kalian taruh Chaotic Relicnya tuh di sini nih. Biar apa kalian taruh Chaotic Relic di sini? Biar bisa masuk dan bisa ambil questnya. Ntar kalian tinggal input aja tuh di situ. Oke, kalau udah, ntar kalian harus masuk ke sini nih. Masuk ke lubang ini. Nah, masuk. Habis itu kalian bakal diteleportin ke underground music venue. Nah di sini kalian harus, kalau kalian mau take quest buat dapetin roadnya, kalian harus ngomong sama NPC yang namanya Nick. Nih Nick, ya Nick. Nanti Nick bakal ngasih 2 quest ke kalian, yaitu dapetin Seren String dan dapetin Seren ini, ikan yang namanya, gue lupa namanya cok. Nih ikannya ada di Brine Pool, nama ikannya ada di Brine Pool, pokoknya warnanya kayak hijau panjang gitu ya ikannya, gue lupa namanya. Oke, sekarang gue bakal ngasih tau kalian gimana cara ke Brine Pool. Jadi, nah kita udah sampai di Solid Deep. Nah di sini di Solid Deep kalian bisa mancing string ya. Kalau kalian nanya, bang mutasi serenanya tuh dapat dari mana sih? Kalian harus punya yang namanya Darkswire ya, kayak di awal tadi. Soalnya Darkswire itu yang ngasih kalian mutasi seren. Dan kenapa gue bilang ini dapetinnya susah ya, karena chance mutasinya itu cuman keluar di angka 2%. Terus kalau kalian lihat di sini nih, di tasnya Darkswire. Nah, di stasnya ini tuh max kilogramnya tuh minus ya, minus 75. Nah itu yang memungkinkan kalian nggak bisa mancing. Kalau kalian mau mancing itu harus pakai enchant invisible. Kalau kalian mau pakai enchant invisible itu kalian bisa dapat pakai Exalted Relic. Exalted Relic tuh bisa kalian dapetin dengan mancing atau enggak beli di daily shop tuh. Oke, terus kalian mancing aja sini sampai dapat Serena String. Oke, kedua harus ke Brine Pool. Brine Poolnya itu di sini nih. Kalian perginya ke ikan yang namanya Phantom Ray. Tuh ya, harus nyalain ininya dulu, nyalain Visadar. Oke, kalau udah nyampe di sini nih di area Phantom Ray, naik aja nih, ada tangga. Naik atas batu sini, terus pakai glider kalian. Salah. Nah, saya pakai ke sini. Nah, terus ada gua nih, masuk aja. Masuk. Nah, banyak nyangkut. Nah, ini tempat kalian buat mancing ikannya. Ikan kedua, namanya gue lupa tadi. Ini tempat mancing ikan kedua. Type ikannya ini mythical ya, jadi agak susah. Di sini kalian bisa mancing berhari-hari, mungkin berminggu-minggu, karena dapat ikannya aja susah, apalagi dapat mutasinya. Jadi agak susah emang. Bisa berhari-hari kalian di sini. Terus kalian di sini juga bisa beli Aurora Totem. Harganya 500.000 ya, mahal banget. Terus kalau udah, kalian tinggal balik lagi ke musik venue tadi, musik avenue. Kalau udah masuk kalian ngomong lagi sama Nick ya, sama Nick. Di sini gue udah nggak bisa ngomong lagi sama Nick ya, soalnya gue udah ngambil pacar. Jadi kalau cuman kalian yang bisa, ntar di quest pertama itu dia bakal minta Seren String ya. Terus kalau kalian udah ngasih Seren Stringnya ke Nick,
itu kalian bakal dikasih rewardnya itu 5 aurora totem. Nah terus dia bakal minta ikan kedua, yaitu ikan yang warna hijau tadi tuh, yang warna hijau panjang tadi tuh yang gue bilang di video. Terus kalian kasih ke dia kan nih. Nah nanti dia bakal minta satu hal lagi, yaitu uang. Dia minta 50 juta, 50 CS. Terus kalau kalian udah ngasih, kalian udah bisa unlock rodnya. Terus bagi yang belum punya duitnya, 50 juta kan banyak tuh. Kalau yang belum punya duitnya dan minta saran tempat buat farming koin itu di mana, itu ada beberapa tempat. Itu ada di Castaway Cliffs, itu gua mancing di situ tuh satu orang bisa dapat 1,7 M, lumayan. Terus ada di Bisa Zenith, itu juga gua dapat 1 M lebih. Terus ada di Veil of Forsaken, itu juga duitnya lumayan banyak di situ. Terus kalau udah gimana? Nah di sini gue bakal showcase tentang rod Polarisnya. Nah coba lepas aksesoris dulu. Nah ini kita bakal showcase rod Polaris Serenade. SOP apa dan sebagus apa, dan kenapa harganya bisa semahal itu. Mancing. Kayak di sini rod Polaris Serenade itu dia punya kayak skill pasif gitu ya. Jadi skill pasifnya itu dia bisa ngasih 50 tambahan progress speed ke beberapa ikan ya, kecuali ikan apex, ikan-ikan event kayak Saela itu nggak berlaku. Jadi cuman berlaku di beberapa ikan aja. Ya bagus, itu udah bagus. Terus yang kedua itu dia bakal numbuhin kayak pohon biru gitu. Gua nggak tahu fungsinya buat apa tuh ya. Tuh pohon biru gitu, kurang tahu fungsinya buat apa. Terus dia juga punya pasif lagi, yaitu ngasih mutasi Serenade. Nah ini chance dinaikin berkali-kali lipat dari 2% ya, yang di Darksware itu jadi 20%, 20 sampai 25 lah, saya lupa berapa. Terus dia juga nggak tahu ya ini bener apa enggak, tapi selama gue pakai roti ini tuh gue dapat mutasi sparkling. Saya ini tuh sering banget pakai roti ini ya. Emang sebagus itu buat statsnya kan bisa lihat sendiri nih. Lure speednya 100%, udah bagus banget. Terus lucknya udah 300, kontrolnya 0,4, ini bukan 0,4 kayaknya 0,40 ini. Terus resilience itu udah gede banget di 50%. Terus infinity kilogram. Nah itu buat statistik dari rod Polaris. Kalau kalian nanya enchant yang bagus apa buat Polaris ini, gue punya beberapa saran. Pertama ada blessed song ini yang gue pakai sekarang, itu bisa nambahin progress buat 40%. Jadi pasifnya itu kan nambahin 50, jadi 50 tambah 40 itu jadi 90% progress speed. Jadi kalian bisa mancing ikan mythical misalnya yang minus 80% itu jadi plus 10%, jadi cepet banget. Terus gue punya saran lagi, itu ada di Clever, ada Herculean, ada piercing. Itu buat saran enchant. Oke, sampai di sini aja video kita.